Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, sehat kan? Udah, kita kemarin sudah membahas tentang apa itu sebagian tentang penyakit pada pencernaan. Kita udah belajar pencernaan kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang ada pada pencernaan ini, yaitu yang pertama itu adalah penyakit lambung, MAH, usus buntu, dan juga ada juga penyakit lainnya. Dan kita akan mempelajari dulu tentang cara untuk menjaga agar pencernaan itu tidak sakit. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang yang namanya itu penyakit MAH. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu penyakit MAH? Nah, penyakit MAH itu berada di dalam bagian perut sebelah sini. Nah, penyakit MAH itu adalah gejala penyakit yang merasakan nyeri ataupun agak panas di dalam perut pada lambung yang terjadi akibat kondisi ataupun setiap lambung kita selalu bergesekan mau pagi, siang atau malam. Makanya lambung itu selalu bergesekan, semakin lama makanan itu akan digesek ataupun di apa namanya itu nak? Kalau digosok-gosok ini, dihalus-haluskan, dileburkan. Nah, nanti itu akan disaring mana dia yang sisanya dan mana dia yang masih dalam buahnya ataupun dalam gizi dari makanan yang telah kita cerna. Nah, begitulah dia penyakit MAH. Nah, penyakit MAH ini adalah penyakit yang berada di Indonesia sangat besar. Beberapa pusat yang ada di Indonesia itu mengatakan jika kasus di Indonesia tentang penyakit MAH ini adalah dari 7.000 orang yang telah melakukan endokopisi ataupun kurang lebih dari merupakan itu fungsionalnya untuk melakukan itu kasus tersebut ya. Nah, yang kedua itu adalah penyakit usus buntu. Apa itu usus buntu? Usus buntu itu adalah usus atau rongga usus buntu yang mengalami injeksi. Penyakit usus buntu apa itu? Nah, siapa yang tahu usus? Coba angkat tangan. Nah, itulah penyakit usus buntu itu terjadi karena terjadinya infeksi dalam perut kita ini. Di usus kita ini terjadi infeksi, yaitu hal itu diakibatkan oleh bakteri yang berkembang secara cepat yang membuat usus kita itu menjadi meradang. Dia itu bengkak dan bernanah. Itulah yang menyebabkannya. Nah, jika itu terjadi, maka hambatan pada pintu rongga itu akan tertutup, ataupun penebalan atau peningkatan jaringan di dinding usus itu terasa menjadi infeksi, cedera pada perut itu akan terjadi. Nah, penyakit itu akan terjadi jika kita mengalami penyakit usus buntu. Nah, gejala itu jika anak-anak sekali yang mengalami gejala sakit perut, maka langsung periksa ke dokter agar tidak terjadi sampai ke usus buntu. Nah, penyakit usus buntu ini seringkali terjadi pada pasien yang tidak teratur dalam makan, minum, dan apa saja yang dimakannya. Seperti itulah yang disebut dengan penyakit buntu, penyakit usus buntu. Gimana? Sembilit ini biasa terjadi di bagian perut paling bawah. Nah, mau itu terjadi saat kita buang air besar, maka dalam 3 hari atau sampai 3 minggu, jika kita sampai merasakan namanya sembelit, itu akan merasa sangat sakit anak-anak. Nah, itu akan menyusahkan kita untuk buang air besar. Nah, yaitu jika kita susah melakukan buang air besar, maka itu akan mempengaruhi hidup kita anak-anak. Seperti
pola makan kita kurang sehat berarti. Nah, seperti kita itu nggak sehat gitu, yang kita makan itu nggak pas, masih ada kekurangan serta cairan-cairannya gitu. Untuk memicu terjadinya hal itu merupakan tentang terlalu banyaknya mengonsumsi produk atau olahan susu yang sudah jadi ataupun yang menyebabkan susah untuk membuang air besar. Itu disebabkan oleh gangguan makanan, minuman, ataupun hal-hal yang sering kita makan ataupun itu jenis cemilan seperti itu anak-anak. Nah, ada juga yang dipengaruhi atas kehamilan. Nah, di sekitar 40% wanita yang sedang hamil, dan sedikit itu 40%-an wanita yang hamil itu mengalami yang namanya konstipasi, yaitu selama kehamilannya, terutama pada periode awal dia kehamilannya itu akan terasa karena akan terasa di bagian perut, bagian bawah. Saat ibu hamil itu akan kesulitan untuk buang air besar. Begitulah yang dirasakan oleh orang tua kita saat melahirkan kita. Mereka akan sudah membuang air besar. Jadi anak-anak sekalian, kasihanlah orang tuamu, apalagi ibumu ya anak ya. Baru ada juga yaitu menunda buang air besar. Itu bisa terjadi karena kita perut kita anak-anak sudah sakit. Nah, contohnya anak bapak yang itu kan, aduh pak, perut sakit kali katanya. Ya udah silakan ke kamar mandi. Padahal pulang dari kamar mandi, pak, aku nggak jadi buang air besar. Kenapa? Nggak bisa keluar pak. Nah, itu dalam hal itu anak-anak perlu periksa ke puskesmas terdekat, karena paling mungkin anak bapak itu sedang mengalami yang namanya sembelit, yaitu pengaruh dalam tidak jadi buang air besar pada perutnya sudah sakit sekali. Itu karena mengalami sembelit. Ada juga karena pengaruh obat-obatan. Nah, itulah anak-anak gunanya resep dokter. Ada obat ini yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Tentunya kita yang sakit kepala atau kita sakit perut, baru kita minum obat sakit kepala dan obat sakit perut. Nah, itu tidak boleh langsung. Mungkin kita sakit dua bagian, tapi lebih baik kita ke dokter ataupun ke rumah sakit terdekat ataupun ke puskesmas terdekat meminta obat resep dari dokter. Kita tidak langsung meminum Promak dan Paramed. Tidak, emang itu bagus obat itu, tapi kita harus menyesuaikannya dengan sakit kita, apakah masih ringan atau sudah menengah ataupun sudah pada garis merah. Begitulah anak. Jadi obat ini semua ada anjurannya, makanya selalu dalam dia membeli obat ada ditulis tentang cara ataupun anjuran dokter seperti itu. Pasti anak-anak sering melihat yang namanya tulisan anjuran dari dokter. Nah, ada juga anak itu tentang gejala dari penanganan disentri. Disentri itu kita tadi mengarang itu gejala penyakit disentri itu disebabkan oleh bakteri yang berada dalam perut kita ini. Nah, sisa dari makanan kita ada yang tersisa di sini. Itu disebabkanlah komplikasi pada perut kita, pada bagian perut ini mengalami komplikasi ataupun gesekan. Jadi untuk menjaga hal itu ada cara-caranya, yaitu yang pertama menjaga kebersihan atau peralatan makan. Contohnya untuk makan nih, kita mau makan, kita pakai sendok, kita cuci dulu sendoknya lagi, entah pakai air panas atau tangan kita cuci pakai sabun, agar jika kita makan, mencerna makanan itu tidak tangan kita yang tidak mengandung kuman, karena kuman dan bakteri itu tangan kita makan dan akan masuk ke dalam bagian perut kita. Nah, pastikan makanan yang kita makan juga sehat. Jadi sebenarnya kita mau makan nih, aku lapar kali gitu, jadi kita pergi ambil makan, tak langsung kita makan, padahal kita nggak tahu makanan itu masih bagus atau enggak. Padahal makanan Indo kadaluarsa itu akan menyebabkan bakteri itu masuk ke dalam perut. Nah, ada juga itu mengurangi kebiasaan jajan. Ayo anak bapak ini pasti semua ini sering jajan, pasti minta dari orang tua untuk beli jajan. Nah, kurangi jajannya anak ya,
Ada juga itu yang membersihkan kamar mandi secara teratur, yaitu membatasi kontak dengan orang lain. Seperti contohnya orang-orang yang bekerja di pabrik, kita harus menjaga kontak dengan orang itu, karena kemungkinan dari pabrik mereka akan membawa zat-zat kimia yang mungkin bakterinya kan mengenai kita ya. Ada juga cara menjaga diri sendiri, itu adalah hal yang paling utama, menjaga diri sendiri. Jika kita tidak bisa menjaga diri kita, ya bagaimana mau kita pun mengurus, yaitu menjaga jajan, mengurangi, menjaga kebersihan, mengurangi yang namanya mengurangi namanya kontak fisik dengan orang lain. Kalau kita nggak bisa jaga diri kita menjaga yang namanya kontak badan dengan orang itu, padahal di rumah kita semua kita sampai, semua berbakteri, semua kita makani, padahal di luar kita sudah bersih, itu nggak ada gunanya anak-anak. Nah, untuk hari ini kita telah membahas yang namanya apa itu namanya iya, sakit perut, yaitu ada itu mah, disentri, asus buntu, dan juga disentri ya. Nah, ada juga hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar itu tidak terjadi ya. Ada berbagai cara yang harus kita lakukan anak-anak untuk menjaga diri kita agar kita tidak mengalami sakit dalam pencernaan, sistem pencernaan kita ini tidak sakit. Maka yang pertama itu kita harus mengkonsumsi makanan yang udah dikemas dengan baik. Kalau itu dalam jajanan, makanan yang sudah dimasak dengan baik oleh orang tua kita di rumah, itu harus kita makan. Minum jus ataupun minum susu, dan lauk pauknya atau sayur atau ikannya pun harus yang bergizi. Dan begitu juga anak-anak, kita itu harus mengonsumsi lemak sehat, seperti bisa sih makan lemak daging gitu kan, tapi harus dikontrol juga, jangan terlalu banyak, karena itu akan menyebabkan penyakit juga nantinya pada perut kita ataupun pada badan kita. Nah, jangan terlalu anak itu terlalu memikirkan sesuatu, karena itu akan melakukan pening dalam kepala, dan itu akan turun ke bawah anak ya. Dan yang pastinya itu jangan sampai lupa olahraga. Nah, olahraga itu tidak harus banyak-banyak anak-anak, seperti anak-anak bisa lari-lari di rumah seperti ini. Nah, seperti ini kan anak-anak kan bisa juga anak-anak bikin seperti ini. Nah, seperti ini anak-anak baru bisa seperti ini anak-anak. Nah, baru seperti ini. Nah, baru seperti ini. Nah, buat gerakan-gerakan ringan aja. Nah, buat gerakan ringan aja untuk olahraga di rumah, seperti seperti yang Bapak bilang tadi, lari, jalan di tempat seperti ini. Nah, tapi sesuaikan. Nah, kalau ke kiri sekali, ke kanan sekali, seperti itu anak-anak. Kalau ke bawah sekali, ke atas sekali, harus itu anak-anak ya. Begitulah dia. Ya, untuk hari ini sekian pembelajaran kita anak-anak ya. Maaf atas jika di pandemi corona ini Bapak tidak bisa dari ruangan ya Pak anak ya. Bapak lagi diisolasi mandiri di dalam satu rumah, jadi Bapak nggak bisa kemana-mana. Begitulah anak-anaknya. Bapak selalu dikunci di dalam rumah untuk beberapa minggu ini anak-anaknya. Untuk minggu depan kita akan membuat bidang ataupun alat-alat peraga yang lainnya. Sementara ini begitu dulu ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Horas.